Oke lah, mungkin kalau ruangan kerja biasa dan sebagainya mungkin bisa roboh dan sebagainya, tapi kalau untuk ruangan server atau data itu betul-betul harus dirancang sedemikian rupa supaya pada saat terjadi kerusakan atau roboh dan sebagainya, nah di sana masih bisa kuat gitu ya, ya semacam kalau kita uang itu disimpan dalam berangkas besi yang tahan api dan sebagainya lah ya. Nah, demikian pula dengan ruangan yang harus disiapkan untuk pusat data ya. Ruangan yang harus disiapkan pada pusat data ini harus betul-betul tahan bencana lah gitu ya. Meskipun ya namanya manusia kan tetap banyak keterbatasan ya. Nah, di sini pentingnya disaster recovery center dalam berbisnis ya. Ini adalah bagian penting yang melayani upaya pemulihan bencana. Jadi memang ada khusus timnya ya, itu harus disiapkan. Ada timnya yang betul-betul istilahnya terampil dalam istilahnya memelihara suatu jaringan komputernya, kemudian handal dalam penanganan hardware, softwarenya dan sebagainya ya. Hal ini memungkinkan aset perusahaan dapat dikembalikan setelah bencana terjadi. Dengan catatan tadi ya, istilahnya komputer-komputer yang merupakan pusat data itu tidak fatal gitu ya kerusakannya. Gangguan atau kendala yang terjadi itu dikarenakan kerusakan pada bagian lain ya, pada jaringan pada saluran dari jaringan, pada komputer-komputer dari klien atau user dan sebagainya. Jadi di sana yang namanya server atau pusat datanya tetap ada gitu ya. Nah, kemudian disaster recovery center ini adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk perusahaan dapat digunakan perusahaan ya untuk memulihkan infrastruktur pasca bencana. Disaster recovery center ini berfungsi untuk menyelamatkan dan menduplikasi data yang tersimpan di dalam data center utama. Nah, ini dia ada istilahnya data center utama ya. Jadi di sini ada disaster recovery center dan data center utama. Artinya di sini disaster recovery center itu merupakan backup dari data center utama ya. Itu merupakan backup data dari data center utama. Nah, kemudian ada dua opsi situs disaster recovery center yang mendasar, yakni internal dan eksternal. Sebuah perusahaan menyiapkan dan memelihara situs internal, sementara situs eksternal dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia luar. Jadi ada pihak ketiganya ya, jika dibutuhkan, jika diperlukan ya. Ya maksudnya pihak ketiga itu yang online ya, cloud storage online gitulah ya. Kayak kita nyimpen di di Google Drive gitu ya. Itu Google Drive itu kan milik pihak ketiga, milik pihak eksternal ya. Nah, yang namanya Google Drive juga kan di sana ada yang gratis, ada yang berbayar tentunya ya. Kalau sekarang kalau Anda lihat itu yang berbayar itu ada yang kapasitasnya 100 GB, ada yang 200 GB. Itu kalau untuk tarif perorangan ya. Nah, tentu saja kalau tarif perusahaan yang sudah ada kerjasama dengan pihak Google atau perusahaan yang kerjasama dengan pihak Amazon gitu ya dan sebagainya lah ya. Di sana tentu saja kapasitasnya entah itu unlimited atau berapa terabyte gitu ya. Itu pun ya tadi ada harga, ada fasilitas ya, ada kapasitas ya. Nah, perbedaan data center dengan disaster recovery center. Kalau data center itu merupakan lokasi server utama ya, sedangkan disaster recovery center ya, itu adalah lokasi server cadangan yang dapat digunakan jika server utama mengalami pemadaman sementara.
Ya ini bisa pemadaman sementara, bisa juga akibat bencana yang lihat data centernya tidak bisa berfungsi ya. Nah, tidak bisa berfungsi, otomatis waktunya juga mungkin di sana tidak 1 jam 2 jam ya, mungkin beberapa hari ya. Jadi di sana yang namanya disaster recovery center itu bisa dipakai juga untuk transaksi perusahaan pada saat server utamanya terkena bencana, apakah itu kerusakan atau apa, kena serangan virus dan sebagainya ya, kena hack dan lain-lain ya. Jadi bencana itu bukan hanya bencana kebakaran, banjir dan sebagainya ya, atau bangunan rubuh dan lain-lain ya. Tapi karena kerusakan hardware, karena apa pihak dari internet service providernya juga istilahnya apa tidak berfungsi dengan baik dan lain-lain. Nah, kemudian kalau dilihat dari definisi ya, dilihat dari definisinya, data center itu adalah ruang fisik yang menampung sistem komputer dan peralatan jaringan untuk mendukung operasi sehari-hari. Jadi data center itu ya itu merupakan satu fasilitas utama ya, ruangannya, hardware-nya dan berbagai sistem yang di dalam yang apa yang berfungsi di dalamnya gitu ya, peralatan jaringannya dan lain-lain. Sedangkan disaster recovery center ini adalah fasilitas alternatif yang digunakan untuk memulihkan operasi IT ya, teknologi informasi dari perusahaan itu. Data center utama tidak tersedia tadi sebagai backup kan ya. DLC memiliki menjalankan bisnis. Jadi di sini yang namanya backup data itu backup server itu bisa juga dikatakan sebagai salah satu. Jadi pada saat katakanlah perusahaan tersebut tutup pada hari tersebut, maka secara otomatis pihak katakanlah admin dari server tersebut itu harus melakukan backup data harian ya. Ada backup data harian, backup data mingguan, backup data bulanan ya. Itu yang nantinya akan dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan pada saat terjadinya suatu kekacauan, apakah karena bencana, karena kerusakan, karena serangan dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari tujuan ya di sini, data center bertujuan untuk memudahkan pekerjaan atau operasional sehari-hari. Artinya seluruh data ini kalau kita bicara perusahaan besar dan serius dalam hal penanganan jaringan gitu ya. Jadi semua datanya disimpan dalam server. Jadi tidak ada istilahnya pegawai yang menyimpan datanya itu di flash disk atau di komputer milik sendiri gitu ya. Di laptop sendiri atau di istilahnya komputer desktop milik perusahaan yang ada di posisinya bekerja ya, di ruangannya bekerja, di mejanya tempat bekerja gitu ya. Jadi semuanya berbentuk ya bisa dikatakan terpusat, iya ya. Artinya nanti dengan sistem tersebar pun ya itu hampir mirip dengan salah satu hal yang bersifat terpusat, tapi sebetulnya itu tidak terpusat ya. Tapi nanti datanya itu sebetulnya terdistribusi. Tapi seluruh data itu bisa diakses ya oleh tiap user yang memang berkompeten atau yang berhak untuk mengaksesnya. Nah, sedangkan DRC tadi ya, Disaster Recovery Center itu merupakan situs cadangan untuk mendukung pemulihan operasi jika terjadi kecelakaan atau bencana. Tadi ya, merupakan satu backup server ya. Backup server ini apakah disimpan dalam satu gedung yang sama atau terpisah atau dimanapun juga yang bersifat fisik milik perusahaan itu ya,
apakah itu terpusat ataupun tersebar, tapi yang jelas itu bukan merupakan pihak ketiga tadi ya, tapi masih merupakan milik dari pihak pertama, yaitu pihak perusahaan. Kalau lihat dari jenisnya, dalam data center ya, di data center itu ada beberapa jenis. Jadi ada komputer utama ya, server utama. Di sana tingkat 1 itu merupakan tingkat dasar dengan adanya fasilitas uninterruptible power supply ya, atau UPS. Pada saat mati listrik dan sebagainya, itu UPS itu masih bisa menyediakan sumber daya listrik gitu ya, dengan kapasitas yang relatif cukup lah gitu ya, tergantung dari kemampuan perusahaan tersebut. Dia beli UPS-nya yang berapa watt hour gitu ya, kilowatt hour dan sebagainya ya. Nah, ada tingkat kedua di mana di sana kapasitas redundan dengan pendinginan dan daya. Data center itu harus dalam kondisi bagus ya. Anda kalau melihat mesin ATM di sana pasti AC-nya harusnya bagus tuh. Ruangan ATM itu harusnya dingin. Karena di sana yang namanya komputer ATM itu tidak pernah dimatikan ya. Jadi kalau sampai overheat nanti komputernya yang ada di dalam mesin ATM itu akan cepat rusak ya. Tapi ya itulah masyarakat terutama di kota Tasikmalaya ini kadang-kadang tidak mempedulikan di kota Tasikmalaya ya, di Jawa Barat lah pada umumnya gitu ya. Perasaan saya ngajar di kelas Unper ini ya. Anda bisa lihat banyak mesin-mesin ATM yang kadang-kadang ya seringkali pintunya dibiarkan terbuka ya, sehingga suhu ruangan itu tidak terjaga dengan baik, tidak dingin gitu ya. Ya kadang-kadang dibiarkan panas dan sebagainya lah ya. Nah itulah masyarakat di plus 62 ini ya, itu kadang-kadang tidak peduli dan tidak menyadari, tidak, tingkat disiplinnya sangat rendah lah dalam menghargai atau memelihara fasilitas yang sebetulnya itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri gitu ya. Tapi ya itu tadilah, tingkat kesadarannya ya itu masih sangat rendah. Saya lihat banyak mesin-mesin ATM ya yang ada di tempat-tempat umum itu ya itu tadilah, dibiarkan terbuka, dibiarkan AC-nya tidak jalan dan sebagainya ya. Kemudian tingkat ketiga di sana dapat dipelihara secara bersamaan dan komponen apapun dapat dilepas tanpa mempengaruhi produksi, tanpa mempengaruhi transaksi gitu ya. Jadi di sana kalau yang tingkat 3 ini, nah ini data centernya tuh udah betul-betul tingkat tinggi lah gitu ya, tingkat tinggi yang pemeliharaannya, yang penyediaan fasilitasnya itu sudah lengkap ya. Nah apalagi tingkat 4 nih, toleran kesalahan terisolasi dari semua jenis kegagalan, itu betul-betul ditempatkan dalam suatu tempat yang aman ya, dalam satu tempat yang terjamin keberadaannya, dalam satu tempat yang betul-betul terjaga dari berbagai macam kesalahan, gangguan, atau kendala ya, yang memungkinkan untuk terjadi. Ya tentu saja di sini yang namanya perencanaan suatu tempat itu tentu harus diperhitungkan oleh ahlinya. Itu ada bidang keilmuannya tersendiri ya. Ada itu expertnya ya. Expert apakah itu
expert knowledge ataupun expert person yang memang memiliki pengetahuan terkait dengan masalah penyediaan keamanan atau ya tingkat apa ya ya boleh dikatakan tingkat keamanan lah ya, tingkat keamanan dalam satu ruangan untuk berbagai macam fasilitas yang ada ya. Nah, sedangkan kalau untuk disaster recovery center, nah ini ada beberapa jenis ya. Nah, ada cold disaster recovery ya. Ini merupakan skema dasar dalam disaster recovery di mana pada skema ini sistem akan dilakukan backup dan hasil dari backup tersebut dapat Anda download dan restore di perangkat yang sama ataupun di perangkat lain. Nah, itu cold. Cold itu paling rendah ya. Yang ya istilahnya paling sederhana gitu ya. Kemudian ada warm disaster recovery. Skema ini memungkinkan Anda untuk dapat menjalankan kembali hasil backup atau instant recovery yang ada pada data center untuk dijadikan sebagai production atau transaction utama ya. Namun perlu dicatat tidak ada proses replikasi dan mirroring pada skema ini dikarenakan sistem yang dipulihkan berasal dari hasil backup yang dikendaki akan ditambahkan charge compute point pada disaster pada saat disaster terjadi gitu ya. Jadi di sini betul-betul apa ya? Memang tidak ada replikasi dan mirroring ya, tapi di sana ada tahapan sampai sejauh mana data tersebut ya bisa dipulihkan. Karena tadi ada charge compute point ya. Jadi pada saat terjadi kerusakan, nah di sana sudah ada penandaan transaksi pada seluruh bagian itu sudah mencapai level yang mana. Mungkin saja alat yang rusak itu tidak berpengaruh terhadap seluruh bagian yang ada ya. Tapi hal tersebut nanti tentunya itu akan memerlukan penanganan khusus ya untuk memilah-milah mana bagian mana yang terkena bencana sehingga level transaksinya mungkin terjadi ketimpangan dengan bagian-bagian lain. Nah itu memang membutuhkan kalau dikatakan audit data yang cukup serius dan cukup nantinya akan menyita waktu ya. Kemudian ada lagi hot disaster recovery, di mana Anda tetap dapat menggunakan backup dan melakukan instant recovery. Namun perbedaannya adalah terdapat mirroring dan replikasi. Jadi ini semuanya betul-betul dijiplak yang ada di data center ke disaster recovery center. Jadi ini auto backup lah gitu ya dari sistem yang ada pada transaksi gitu ya, pada production di sini. Pada skema hot disaster recovery ini bisa disesuaikan dengan topologi dan kondisi yang ada gitu ya. Nah, kalau dilihat dari pembentukan ya, data center itu berada pada lokasi fisik atau virtual permanen. Yang kalau virtual permanen itu adanya di cloud gitu ya. Kalau yang fisik berarti ada di ruangan, di mesin server tertentu untuk mendukung operasi teknologi informasi dari perusahaan ya. Sedangkan disaster recovery center itu berada pada lokasi fisik yang bersifat sementara atau dapat berubah lokasinya, baik itu yang fisik maupun virtual cloud ya, untuk mendukung operasi bisnis normal selama bencana. Jadi di sini ini bersifat sementara atau lokasinya
virtual di cloud ya, bisa sementara yang bisa dipindah-pindah begitu saja, tapi itu yang katakanlah mungkin tidak diketahui secara umum oleh karyawan-karyawan yang ada di perusahaan gitu maksudnya ya. Nah kemudian kalau dilihat dari lokasi ya, disaster recovery itu ada pada on premises, kemudian bisa juga pada co-located outside atau di dalam cloud. On premises yang dijalankan secara internal oleh tim IT perusahaan. Nah, tim IT tersebut bertugas dalam menjalankan aplikasi server, memasang sistem operasi, dan meletakkan server di sebuah gedung ya. On premises itu on site atau apa ya, yang betul ada di perusahaan tersebut gitu ya. Sedangkan disaster recovery center itu ada pada off premises, artinya yang betul-betul tidak diketahui atau tidak di ini oleh karyawan gitu ya, atau bisa co-located outside. Co-located outside ini ya betul-betul yang dihandle oleh pihak ketiga ya. Ya kalau di sini dalam perusahaan yang dimaksud pihak pertama itu adalah perusahaan, pihak kedua itu adalah konsumen, nah pihak ketiga itu adalah rekanan dari perusahaan gitu ya. Atau juga keduanya bisa saja atau salah satu di antaranya ada di dalam cloud ya. Nah, kemudian disaster recovery center ini untuk data perusahaannya itu merupakan aset yang sangat penting ya, sehingga data ini harus dilindungi dan disadangkan agar tetap aman jika terjadi sebuah bencana. Kemudian juga sebuah perusahaan memerlukan disaster recovery center untuk mengamankan data perusahaan. Betul-betul ini kalau yang namanya perusahaan besar yang tingkat kesibukannya sangat tinggi ya, itu tentunya sangat membutuhkan disaster recovery center ini, terutama contohnya pihak perbankan. Pihak perbankan ya, ini contohnya dulu waktu terjadi bencana tsunami di Aceh gitu ya, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri yang ada di sana yang terkena bencana tsunami itu kan otomatis komputernya, datanya dan sebagainya itu hilang atau rusak ya. Coba kalau tidak ada istilahnya apa? Kalau tidak ada bagian yang menangani disaster recovery center, ini tentunya nanti akan banyak konsumen atau nasabah yang mengaku-ngaku bahwa mereka punya deposito miliaran atau bahkan triliunan rupiah di bank yang terkena bencana tersebut ya. Itu kalau datanya tidak ada, wah, bahaya nanti pihak perbankan bisa terkena tuntutan hukum ya. Tapi ya tentu saja tadi kan kalau yang namanya mau membuka usaha perbankan itu betul-betul harus memikirkan fasilitas disaster recovery center tadi ya, supaya pada saat terjadi bencana, nah itu bisa menyangkal kepada pihak nasabah yang mengaku punya deposito atau punya tabungan dan sebagainya ya. Nah kemudian untuk antisipasi kegagalan mesin dan hardware ya, di sini disaster recovery center masih akan diperlukan meskipun perusahaan telah berinvestasi membeli peralatan dan mesin yang canggih. Mesin dan hardware yang canggih dengan menggunakan disaster recovery center akan mencegah perusahaan menemukan masalah layanan yang disebabkan oleh fungsionalitas hardware. Ya, jadi jangan mentang-mentang perusahaan sudah beli perangkat komputer yang canggih, yang keamanannya terjamin dan sebagainya lah ya, dari suatu produk atau merek tertentu gitu ya. Wah, ini karena merasa sudah bagus, udah nggak usah punya backup center atau disaster recovery center gitu ya. Jangan seperti itu. Kemudian bisa juga di sini dibutuhkan pada saat atau untuk mengantisipasi akibat kesalahan manusia ya. Kesalahan manusia contohnya dicuri atau dirusak oleh pegawai yang berkhianat dan sebagainya ya. Atau bisa juga yang sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya.
DLC ini dapat mencegah kesalahan manusia atau human error. Tentunya hal ini sangat bijak dilakukan jika perusahaan mengantisipasi bencana menggunakan disaster recovery center ya. Perusahaan akan dapat segera memulihkan data menggunakan cadangan tadi kan backup center ya. Data juga akan kembali seperti semula sebelum terjadinya bencana. Jadi di sini ya antara backup center dengan disaster recovery center sebetulnya itu berbeda. Tapi fungsinya ada kemiripan lah. Ada kemiripan di sini. Karena kalau backup center ya bisa dikatakan itu untuk level-level yang ringan lah ya. Kerusakan-kerusakan ringan gitu, bukan bencana ya. Nah, kemudian antisipasi faktor alam yang tidak dapat diprediksi, semacam ya itu tadi kena tsunami dan sebagainya ya, bencana memang tidak dapat dihindari, banjir dan sebagainya. Di Bandung sekarang kan banyak banjir ya, tapi yang mudah-mudahan tidak sampai merusak fasilitas yang dibutuhkan untuk khalayak ramai ya. Nah, yang namanya bencana ini memang tidak bisa diprediksi, mau ke siapa atau mau kena ke siapa atau di mana ya. Ya, kalau Anda tidak ingin terkena bencana banjir yang sudah sangat menahun atau sudah sering terjadi itu ya mau tidak mau Anda harus pindah rumah dari sana gitu ya. Mau nggak mau ya. Ya, mendingan pindah ke Tasik aja lah. Di sini mah jarang ada banjir gitu ya. Daripada di Bandung Selatan ya, yang sering terkena banjir ya, susah itu. Tidak, saya yakin banyak yang nggak mau pindah gitu ya, karena apa ya di sana tuh sudah terlanjur nyaman atau memang sudah di tempat yang ya tidak ada pilihan lain lah. Gitu, ya. Nah, kemudian yang keempat, optimalisasi layanan. Saat ini pelanggan selalu mengharapkan layanan yang cepat dari sebuah bisnis. Ya. Hal ini dapat terwujud jika infrastrukturnya selalu dapat diakses, memberikan layanan yang sangat baik menggunakan disaster recovery center ini juga kepada pelanggan itu akan meminimalisir jika terjadi bencana yang tidak diinginkan. Apa jadinya tadi kan kalau datanya hilang, pelanggan jadi tidak bisa narik tabungan, tidak bisa ini, wah pasti marah banget gitu ya. Itu kalau terjadi di sebuah kantor perbankan gitu ya, yang datanya hilang dan lain-lain atau rusak dan sebagainya. Nah, itu gambaran pentingnya atau fungsi dari disaster recovery center ya. Backup center dengan discovery recovery center itu satu hal yang sebetulnya berbeda. Tapi dilihat dari fungsinya ada kemiripan. Jadi backup center itu untuk level-level yang kecil atau ringan lah. Tapi kalau disaster recovery center itu memang untuk level bencana yang katakanlah bagi perusahaan tingkat kehilangan atau kerusakan datanya itu benar-benar besar atau benar-benar banyak gitu ya. Oke, nah itulah mungkin salah satu gambaran ya yang bisa dijadikan patokan atau penambahan wawasan ya yang boleh dikatakan ini sering kali diabaikan oleh perusahaan-perusahaan ya, sering kali diabaikan, dianggap tidak penting. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang notabene betul-betul istilahnya sangat bergantung kepada computing transaksional gitu ya, pada computing transaksional, segala satu hal data itu betul-betul bergantung kepada komputer, maka pasti perusahaan tersebut akan memperhatikan atau akan menyediakan fasilitas backup center dan disaster recovery center gitu ya.
Nah, itu gambarannya. Mudah-mudahan ada tambahan keilmuan di sini yang bisa didapat gitu ya. Ada tambahan keilmuan, ada tambahan wawasan ya. Jadi di sini untuk uh, materi ya, ini sampai disaster recovery center ya. Ini mungkin akan saya perlihatkan sebentar materi-materi yang nanti akan jadi bahan untuk UAS ya. Itu terkait dengan materi apa saja ya. Nanti untuk materi tersebut itu akan saya rangkum ya. Nanti akan saya share di grup. Coba kamu gantian lah, Bu. Siram nanti kamu. Gambaran materi ya. Bentar. Nah, itu mengenai perangkat keamanan jaringan ya, nanti Anda bisa lihat di WA ya, di grup WA mengenai perangkat keamanan jaringan, firewall jaringan, kebijakan firewall jaringan, kemudian desain infrastruktur keamanan informasi, kemudian backup dan recovery, kemudian business continuity plan, dan terakhir disaster recovery center ya. Jadi sekali lagi untuk gambaran untuk UAS ya. Untuk UAS itu sekitar 20 soal pilihan ganda, kemudian entah itu 4 atau 5 soal untuk esai ya. Tidak akan lebih dari 5 yang untuk esainya, itu pun esai terbatas. Yang jawabannya itu tidak panjang gitu ya. Dan akan dilaksanakan secara offline, akan dilaksanakan secara tatap muka di kelas ya. Karena apa? Nah, itu memang saya punya maksud-maksud tertentu ya, yang tujuannya sebetulnya diantaranya adalah untuk menolong nilai Anda sekalian gitu nantinya ya. Karena kalau online seperti kemarin ya, itu kan istilahnya nanti tiap orang sudah tahu nih hasilnya. Oh, kalau online pilihan ganda, oh nilainya kemarin cuma sekian, ya sudah ya, itu tidak bisa dibantah ya. Kalau Anda nilai jelek nanti tidak akan tertolong gitu ya. Jadi tetap Anda usahakan istilahnya membaca-baca materi yang ada nanti ya, dari ke-8 materi tersebut ya. Semacam isi materinya sebetulnya saya juga banyak mengambil dari link-link yang pernah saya berikan ya. Saya pernah share link tuh di grup ya terkait dengan materi. Nah, sebenarnya di sana banyak hal yang nantinya akan diambil ya untuk bahan soal UAS ya. Ya mungkin untuk sesi pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk absen Anda sudah bisa lihat di di adlink masing-masing ya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum pertemuan minggu depan, UAS minggu depan, silahkan.
Mungkin ada yang mau bertanya atau menanyakan sesuatu, mana? Tidak ada, atau ini entah pada kemana nih ya. Ya sudah, ada apa? Ada yang baru masuk. Oke, ya udah ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi ya sekali lagi materinya itu sudah saya share, bukan materi ya, materi yang akan diberikan pada UAS nanti itu mengenai 8 materi tersebut, 7 materi tersebut, dari materi nomor 8 sampai materi nomor 14 ya. Nah, itu pun nanti saya akan memberikan rangkumannya ya, rangkuman yang tentunya di dalamnya juga nanti akan keluar pada saat UAS ya. Nah, kemudian juga sebelum UAS, apakah itu hari Minggunya atau sebelumnya ya, hari Sabtunya nanti ya, itu saya akan nge-share link untuk untuk kuis ya. Nah, apa yang ada di kuis itu juga sebagian besar tentunya akan muncul pada saat UAS nanti ya. Jadi saya yakin kalau Anda mengerjakan kuis tersebut, Anda akan beruntung ya. Saya yakin itu. Karena materi-materi yang ada di sana akan keluar pada UAS. Mungkin entah itu 30 atau 40 soal ya. Kalau 30 kan 20 soal yang keluar lumayan ya. Ya udah, sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Su